Warahmatullahi wabarakatuh. Ini celana SMP. Izin Ustaz, saya pakai celana SMP. Celana kaki Bapak Ibu. Oke. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu yang saya hormati. Kebetulan Bu Dian di Singaraja Bapak ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wassalamu ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang terhormat, pagi hari ini tidak lupa dan utamanya kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena meskipun mendung kita masih diberikan kesehatan, nikmat Islam, agak spiritual. Karena bisa diberikan nikmat itu kita bisa berkumpul dan mengkaji satu materi yang sebenarnya ini materi titipan dari Pak Ovi, beliaunya belum hadir Bapak Ibu. Dengan judul, sebenarnya judulnya bukan ini. Judulnya itu Amanah Perempuan. Nah, amanah perempuan yang solehah. Kebetulan karena harus saya carikan pertanyaan pemantik atau supaya menarik, akhirnya saya tuliskan di sana, mencuci baju dan memasak itu menjadi tanggung jawab siapa? Kemarin Pak Maul menjawab tanggung jawab tukang laundry, betul. Dan koki, betul, tidak salah. Tapi bukan itu intinya. Nah, mungkin saya bisa dibantu Pak Wawan untuk presentasinya biar Pak Bayu nanti yang muter gowo kelentung. Oke, kita mulai dari sudah muncul belum? Belum ya? Freeze Pak, masih freeze, pakai remote. Bawah, tengah. Sini. Nah, amanah mulia seorang istri. Jadi nanti mohon maaf kalau pembahasan ini sebenarnya kalau di dunia kajian memang menjadi kontroversial Bapak Ibu. Saya melihat beberapa pesan dari ulama memang dalam menjawab pertanyaan ini sangat hati-hati karena bisa menjadikan huru hara dalam rumah tangga. Karena nanti jangan sampai bertumpang tindih atau malah saling melempar tanggung jawab. Karena yang diambil adalah judul amanah mulia seorang istri, saya awali dengan next bawaan. Oke, bab pertama yaitu asbabun nuzulnya dulu. Awal mula ceritanya. Kalau biasanya Pak Ovi dan Bu Sudi itu mengawali dengan pantun, saya mengawali kali ini dengan sebuah potongan lirik lagu. Silakan bawa di next. Nah, ini Caca Andika, betul ya? Itu kalau bisa di kesalurkan suaranya Pak. Ceritanya Pak Leo. Siap. Cek. Nah, ini awal mulanya dari lagu ini Bapak Ibu. Masak sendiri, makan sendiri, sendiri, tidur
sendiri. Nah, awal mula permasalahannya dari lagu ini. Karena masa mencuci baju pun sendiri, akhirnya memang diciptakan manusia untuk berpasang-pasang. Khususnya Pak Bagio belum dalam rangka menuju ke sana, betul ya? Kita doakan semoga segera Pak Bagio. Nah, untuk berbicara asal usulnya, kita paling enak menceritakan tentang kisah-kisah apa yang terjadi pada zaman Rasulullah. Yaitu ada 3 kisah yang saya kutip. Pertama kisahnya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, itu berarti istri dari Rasulullah. Untuk info umum saja pengetahuan, beliau itu orang yang sangat super kaya, bahkan mungkin kekayaannya melebihi dari kekayaan manusia 9 naga yang ada di Indonesia. Betul, 9 naga. Itu luar biasa karena saking kayanya. Dalam rangka syiar agama Islam, beliau itu menyumbangkan bukan hanya pikiran tapi juga material juga, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua adalah kisah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Kalau kita bicara istri dari Kanjeng Nabi, yaitu Aisyah binti Abu Bakar, beliau ini adalah perempuan pemikir, cendekiawan, bahkan beberapa kali bahkan bukan sering, memang kewajiban beliau mendampingi Kanjeng Nabi untuk mengelilingi kota Madinah dan lainnya waktu masa jahiliyah. Itu kadang meriwayatkan hadis saking seringnya. Itu kisah Sayyidah Aisyah. Terus yang terakhir adalah kisah Fatimah binti Muhammad, ini putrinya berarti ya. Pada satu saat atau satu kali waktu kebetulan menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Terus datanglah ke rumah ayahnya yaitu Nabi Muhammad SAW, meminta untuk dicarikan pembantu atau IRT atau ART pada waktu itu, tapi tidak bertemu Rasulullah. Siang harinya bertemu istri dari Rasulullah yaitu Aisyah. Aisyah menjawab, kamu pulanglah lebih dulu, nanti malam ayahmu akan coba datang ke rumah. Singkat cerita sudah sampai malam hari, Rasulullah pulang dari syiar agama, mendatangi rumah Fatimah. Dan kebetulan rumahnya itu bersebelahan Bapak Ibu, memang tidak menempel dan ada selisih temboknya begitu. Dan itu memang menjadikan anjuran sampai sekarang kalau kita berumah tangga kalau bisa pisah dengan orang tua. Itu jawab Nabi Muhammad atau ayah dari Fatimah. Saran beliau terkait permintaan untuk dihadirkan IRT cukup bijak. Karena waktu itu Ali bin Abi Thalib kondisinya miskin. Dan memang miskin, beliau tidak punya apa-apa, tidak sekaya istri dari Nabi Muhammad terdahulu. Jawabannya cuma diminta untuk berzikir, untuk mengucapkan syukur, hamdalah, terus Allahu Akbar 34 kali. Hanya itu. Tapi poinnya adalah tidak ada kewajiban di mana. Jadi latar belakang kenapa kok Fatimah meminta IRT, pada waktu itu tangannya itu terasa kasar dan memang selayaknya perempuan aneh pada zamannya karena saking seringnya menumbuk gandum. Jadi kalau pada zaman Nabi menumbuk gandum itu bukan pakai tungku yang seperti kita kenal begini, tapi di sana di Arab itu pakai batu, ada 2 tumpuk seperti itu, nanti ada lubangnya terus tangannya seperti ini diputar-putar. Itu memang pekerjaan sehari-hari Fatimah dalam mengurus rumah tangga. Saking kasarnya tangan Fatimah meminta dihadirkanlah IRT. Tapi Nabi Muhammad menampik permintaan itu dan diganti dengan kamu coba bersyukur ulang dengan keadaan yang sudah ada. Lalu dalam poin ini adalah tidak mengiyakan bahwa pekerjaan-pekerjaan domestik rumah tangga itu bukan pekerjaan istri atau ibu,
Tapi juga bukan berarti bahwa ayah atau bapak harus lepas tangan. Ini nyambung sebenarnya dengan apa yang kita rasakan hari-hari ini. Karena apalagi di Indonesia, setahu saya hanya ada beberapa suku yang meyakini garis keturunan ibu. Salah satunya di Minang. Terus tempat tinggal saya waktu di NTT, Bapak Ibu, kebetulan di sana juga garis keturunan ibu atau matrilineal. Selebihnya garis keturunan ayah atau patrilineal. Nah, ini juga serujuk dengan apa yang sudah terjadi di tanah Arab dulu. Jadi laki-laki memegang kendali atau kuasa ketika sudah berumah tangga, termasuk urusan-urusan kegiatan domestik. Jadi ayah atau bapak bekerja, ibu dalam tanda kutip ya udah ngurus cuci baju, masak, kalau istilahnya sumur, kasur, dapur, begitu ya. Nah, tapi ternyata kalau kita telisik lebih lanjut di bab yang kedua, silakan bawakan, itu tentang gimana sih aturan dasar atau aturan mainnya kita bisa berbicara fikih. Nah, di fikih itu atau di Al-Quran disebutkan surat keempat ayat 34 atau surat An-Nisa. Di sana ada dua tugas pokok seorang wanita yang sebenarnya tidak sama sekali membahas tentang mencuci baju, memasak ataupun pekerjaan-pekerjaan domestik yang berkaitan dengan rumah tangga. Di sana cuma disebutkan ada satu ayat yang nanti mungkin bisa kita pelajari bersama, yaitu fasolihatul qanitatun. Kita fokus ke qanitatunnya, itu adalah perempuan yang taat kepada Allah. Taat kepada Allah diwujudkan dengan taat kepada suaminya, menerima segala perintah dari suami dalam tanda kutip yang baik-baik saja. Kalau ada permintaan yang kurang baik, boleh ditolak asalkan dengan jawaban yang halus. Contohnya, misalkan permintaan suami yang baik-baik, "Mah atau Ibu, nanti berjilbab ya, insya Allah." Atau, "Bu, nanti malam kita tadarus Quran ya, insya Allah." Atau, "Bu, nanti kita pergi ke kajian ya, insya Allah." Itu permintaan yang baik-baik. Tapi ketika menjumpai seorang suami atau bapak meminta istrinya dalam konteks permintaan yang jelek atau kurang bagus, misalnya, "Nanti lepas jilbab ya, kebetulan ada family catering di kantor papa," misalkan. Nah, itu kalau istrinya jawabnya apa gitu, itu pasti akan dijamin dalam rumah tangga itu sering terjadi kekisruan, karena jawaban istri juga memancing keributan, permintaan suami juga bisa kita nilai yang kurang baik. Nah, jawaban istri harusnya, "Pak, nyuwun sewu," misalkan, "ini berkaitan jilbab karena ini yang sudah diajarkan ibu saya meskipun sudah meninggal, tapi ini adalah bakti saya kepada orang tua. Soal rezeki kerjaan ayah itu memang sudah ada yang mengatur, tapi urusan surga kita belum teratur." Misalnya seperti itu. Misalkan, nah itu jawaban-jawabannya terapeutis biasanya. Kalau bahasanya Pak Bayu itu di BK ada yang jawaban terapeutis. Begitu. Fasolihatun qanitatun. Jadi qanitatunnya itu adalah taat kepada Allah diwujudkan dengan manut sama suaminya. Terus ayat yang kedua atau masih sambungan yang tadi, yaitu habidatul lil ghaibi bima habidallah. Itu secara gampang atau artinya adalah menjaga diri ketika suami nggak ada. Dalam arti suaminya mungkin pergi kerja atau suaminya sedang di luar rumah, karena memang niatnya menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Seringkali, terutama dalam hal ini konteks yang dibicarakan ibu-ibu ikut kajian atau sedang mujahadah di rumah siapa begitu. Memang dalam tanda kutip ngaji, tapi ketika yang dibicarakan lain soal di belakang. "Gimana ibu, sehat-sehat? Keluarga sehat semua?" "Sehat." "Suami gimana?" Nah, mulai dari pertanyaan suami itu nanti merasuk dan menjerumuskan ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang kurang bagus. Nah, itu salah satu fungsi dari surat An-Nisa ayat 34 atau tugas pokok seorang perempuan adalah, tadi yang pertama adalah, kalau tidak salah ya, menaati perintah
dari suami yang itu sekaligus juga ekuivalen dengan taat kepada Allah. Yang kedua adalah menjaga nama baik suami, nama baik keluarga ketika suami tidak ada. Itu yang disebutkan di Al-Quran. Terus untuk yang bab ketiga atau kesimpulannya, jadi kalau kita berbicara tanggung jawab siapa atau siapa yang lebih pantas untuk menjawab pertanyaan siapa yang berhak atau punya tanggung jawab untuk mencuci baju dan memasak pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, kalau kita kembalikan ke fikih itu tidak ada selesainya, atau itu level terendah dalam hidup manusia. Kan ada satu tingkatan yang lebih tinggi lagi di atas level fikih, yaitu level akhlak. Itu seni tertinggi dalam berumah tangga. Jadi bukan tuntutan yang terlalu rigid atau detail pembagian tugas. Kamu menjadi ibu harus ini, harus A, harus B, harus C. Kamu sebagai suami juga harus mencarikan nafkah dan lain-lain. Karena kalau kita balik ke fikih, tugas suami itu sederhana Pak Pandu sebenarnya, mencarikan nafkah dan mencukupi istri dalam arti tidak usah yang mewah-mewah. Ada dua mood istilahnya, Pak Adi mungkin ada ya, atau Bapak pengampu guru agama. Dua mood itu berarti dua genggam beras. Jadi nggak ada ceritanya istri diajak pelesiran, beli sate, itu nggak wajib. Itu sekunder, bahkan tersier. Wajibnya primernya itu cukup dua genggam beras, diberikan pakaian yang layak, menutupi aurat, itu saja sudah cukup. Kalau kita berpatokan pada ilmu fikih atau masih di tataran fikih tadi. Tapi ada satu tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ilmu akhlak. Kita tidak berusaha untuk menuntut, membagi tugas yang terlalu rigid, tapi kita saling bertoleransi dengan pasangan kita masing-masing. Kita tahu sehari-hari pasangan kita misalkan sedang capek atau kesal ya bahasanya. Kesal dalam arti badan ya, bukan kesal sama orang. Terus suami memaksakan untuk istrinya mencuci baju. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Artinya di situ muncul ilmu akhlak tadi. Kalau kita berpatokan pada fikih, suami berkehendak untuk mencucikan baju, silakan istri dicuci bajunya. Ya memang itu perintah, tapi harus ada rasa-rasanya di situ bahwa ya toh laki-laki mencuci baju juga apa salahnya gitu ya Pak Arif, tidak ada yang salah. Atau masak makanan. Pak Bagio itu kalau saya lihat status WA-nya seringkali memasak, meskipun masaknya mie, masak air. Nanti habis itu menyuapi Mbak Sekar, Mbak Riana. Nah, dalam hal ini ilmu tertinggi dari seni menjaga keutuhan rumah tangga itu bukan pada ilmu fikih, tapi pada ilmu akhlak. Sekali lagi, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangan, baik antara istri dengan suami atau suami ke istri. Antara tugas-tugas tadi kita selesaikan dengan bareng-bareng. Kurang lebih hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak Jai. Materi titipan dari Pak Ovi. Seharusnya hari ini saya nggak bisa hadir, jadwal saya minggu kemarin Bapak Ibu. Saya hari ini di MAJT, Masjid Anjas Moro Tengah. Jadi karena ini permintaan Pak Pandu mau tidak mau saya hadir. Terus di BCI yang pemateri Babino tadi fee-nya 200.000, ya sudah saya tetapkan di sini saja. Begitu kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus Bapak Ibu. Ini hari ini materinya itu dari lain dari yang lain ya. Ini berkaitan dengan tugas kewajiban suami atau istri. Nah, monggo silakan dari Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang dibawa oleh Al Ustadz Rio. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak Agung, Pak Agung bertanya, monggo. Pak Kanawan, monggo Pak Kanawan, silakan bertanya Pak Kanawan. Mungkin yang ditanyakan apakah hanya ini saja kewajiban, apakah kewajiban mencuci, kewajiban menata rumah, kewajiban membersihkan rumah, kewajiban membeli alat rumah tangga, kewajiban membeli alat kecantikan itu ada, apakah itu kewajiban istri atau kewajiban suami? Nah seperti itu. Pak Kanawan monggo ya, Pak Kanawan.
Monggo berdiri Pak Karnawan, biar jelas. Wah, tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, ini Al-Ustaz Karnawan ini. Iya, monggo. Yang keras Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki terus tadi di Ustaz. Mungkin ada kasus dalam suatu rumah tangga, ada seorang bapak yang sudah berkeluarga dan punya anak, kemudian karena suatu hal di PHK sehingga tidak punya maisha atau pekerjaan. Terus gimana solusinya? Sedangkan istri bekerja, saya sebagai ASN, gimana solusinya? Iya, boleh ya. Baik, terima kasih Pak Karnawan. Jadi, sudah Pak? Oh, lanjut nih. Oh ya, jadi ada kasus suaminya di PHK. Nah, di PHK, kemudian istrinya ASN yang sibuk dengan kerjanya di sekolah misalnya buat perangkat dan sebagainya. Bagaimana berkaitan dengan tugas-tugas ke rumah tangga seperti itu, apakah tetap atau tidak? Monggo Pak. Terima kasih Ustadz Number One Karnawan. Oke Pak Karnawan, ini sebenarnya ada kisah juga yang mirip dengan salah satu rekan kita di SMA 6. Saya pernah mendapat curhatan beliau. Jadi sebelum bekerja di SMA 6, beliau ini sudah bekerja di pabrik. Ini true story. Kebetulan ceritanya di sekitar tahun 2006 atau 2007. Tapi karena beliau kebetulan lulusan SMK kelistrikan, di satu pabrik itu dia baru di SK-kan untuk menjadi pegawai tetap. Istrinya juga bekerja di pabrik. Tidak lama berselang kebetulan punya anak pertama. Suaminya dapat surat dari pabrik tersebut ada PHK massal waktu itu. Itu betul teman kita, di sekitar kita ada. Nah pertanyaannya, ketika istri bekerja, punya tanggungan satu putra, suaminya masih proses dari PHK mencari penghidupan lain selain pekerjaan yang tadi, tidak ada masalah bagi saya ataupun bagi orang yang saya ceritakan tadi. Toh nyatanya sampai sekarang masih harmonis, keluarganya hidup sehat walafiat. Dalam rangka proses mencari pekerjaan itu memang dibutuhkan ikhtiar, tidak henti-hentinya